Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Terobosan dan rem 032 Wirabraja. Usaha ekonomi produktif untuk prajurit dan masyarakat. Sebuah terobosan dilakukan jajaran Korem 032 Wirabraja di bawah komando dan rem Brigjen TNI Purmanto. Selain melaksanakan tugas pokok, berupa menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan pertahanan di darat, dan menjaga keamanan wilayah. Untuk mendukung tugas pokok Kodam di wilayahnya, juga menjadi perpanjangan tangan Kodam 1 Bukit Barisan untuk mendukung program pemerintah, menggelorakan semangat ketahanan pangan nasional. Kalau untuk ide dalam hal pemberdayaan prajurit masyarakat produktif ini sebenarnya berawal dari kami sebagai TNI kan punya tugas pokok untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tugas itu saya melihat potensi yang ada di setiap wilayah saya, bahwa kami ini TNI digelar dari seperti Sumatera Barat, dari provinsi sampai dengan tingkat desa. Tentunya banyak potensi-potensi wilayah yang ada di setiap tempat dan mereka pasti berbeda-beda. Begitu juga SDM yang saya miliki juga punya kemampuan yang berbeda, keahlian yang berbeda. Masyarakat juga sama, pekerjaannya masih berbeda-beda. Nah, inilah kami kolaborasikan. Tetapi dari sekian pekerjaan ataupun potensi yang ada di wilayah, yang paling mudah diakses dan paling tersedia di Indonesia pada umumnya, dan ini sekarang di Sumatera Barat, itu adalah dalam hal pertanian, peternakan. Mungkin juga ada perdagangan atau usaha kecil, menengah kan banyak. Nah, di sini saya dorong prajurit saya coba dalam menjalankan tugas pokok sebagai prajurit yang tugasnya membina wilayah atau membina masyarakat, berkolaborasi dengan potensi yang ada ini untuk bersama-sama, sehingga kita secara tidak langsung itu bisa mendapatkan keuntungan yang berdampak baik untuk prajurit maupun untuk masyarakat. Contoh misalnya, seorang babinsa tugas di Nagari A. Nagari A ini ada persawahan. Secara otomatis babinsa saya kan harus punya kemampuan bagaimana cara menanam dan bercocok tanam padi yang benar dan baik. Dia kalau hanya ngomong kan tidak bisa diyakini sama masyarakat. Tapi kalau dia juga misalnya mungkin menyewa ataupun meminjam barang satu petak berapa ratus meter untuk latihan, ya kan, itu kan nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Misalnya hari ini kita gotong royong di tempatnya Pak Ali, besok tempat Pak Babinsa, kan tidak salah. Saat ini saya berada di lokasi penanaman cabai anggota personil Koramil 03 Singapura serta Yenegi yang memanfaatkan lahan tidur bersama masyarakat untuk ditanami komunitas cabai. Untuk itu mari kita lihat dan kita tanya daripada kegiatan tersebut. Assalamualaikum Pak Yon. Waalaikumsalam Komandan. Ini sedang apa ini? Ini Komandan, kami sedang menyiapkan lahan tanaman cabai Komandan. Hutan cabai ini ada berapa ini? Berapa luasnya kira-kira ini?
luasnya kira-kira sekitar 2 patok komandan, lebih kurang 2 rantai komandan. 2 rantai. Berarti kalau kita ini menggunakan mulsak nih. Siap komandan. Menggunakan mulsak berapa habis? Berapa bal habisnya? Kalau musa ini habis satu gulung komandan atau 1 bal. Ini 1 bal ya. Jadi kenapa ini yang terakhir ya? Untuk pemasangan yang terakhir. Ini ada berapa apa nih? Berapa galengan ini? Ini semuanya galangannya ada sekitar 18 galangan komandan. Ya. Jadi kenapa? Orang kan biasanya ini nih, biasanya dilobangin atau ini. Kenapa ini kok belum dilobangin? Kalau ini dan belum dilobangi karena apa? Karena butuh fermentasi dulu komandan. 2 minggu mau ditanam, baru kita lobangi, baru kita kasih lubang-lubang di tengah-tengah komandan. Oh, jadi mulai dari persiapan lahan sampai kita fermentasi itu perlu 2 minggu. Terobosan yang dilakukan, setiap prajurit mengimplementasikan program pemberdayaan prajurit dan masyarakat produktif. Wujud nyatanya, selain mereka juga menjalankan program tersebut untuk diri, keluarga, unit atau kesatuannya, juga memberikan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat. Contoh misalnya sekarang itu kan keluhan peternak, itu kan semuanya ngeluh pakan ternak kan mahal. Sementara kan ada solusi sebenarnya. Salah satunya kalau yang sudah saya praktekkan tuh membuat maggot. Maggot itu kita dengan manfaatkan sampah-sampah organik itu, bukan? Bahkan kalau di YouTube tuh ada yang ekspor sampai tontonan, kan simple. Tapi kalau kita selalu menunggu pakan ternak itu dengan yang beli, itu keuntungannya sangat tipis. Hidup semua saja tipis untungnya. Itu pun kalau harganya stabil. Begitu harganya nggak stabil, sukses berternak nggak sukses dari keuntungan. Percaya sama saya. Makanya banyak orang yang trauma untuk bertani, ya kan? Karena mereka masih mengandalkan pupuk organik yang dibeli. Tapi coba kalau seperti yang saya praktekkan, integrate. Jadi kita berkebun, di situ ada kambing. Ada ayam, ada bebek, ada sapi. Sistem pertanian terpadu. Nah, integrate itu. Ya kan? Perlu contoh. Mak Danam jangan-jangan cuma cerita aja, lo saya lakukan. Ya kan? Banyak. Ya kan? Ini saya nanam pisang, nanam buah, tapi di pinggirnya saya kasih kambing. Saya maksudnya Komandan Lungsung nih. Hah? Ini tempat saya di Jambi, bukan milik orang. Sebelum kesini dan Berapa ekor kambing? Ini ada 20-an. 20 ekor. Itu etawa Ini kambing randu. untuk pedaging, Ya, bukan untuk susu. kan. Berminat untuk susu. Nah, Ya, bisa aja. Yang penting kalau saya kan nggak bisa ngelola sendiri kan gitu. Cari orangnya yang mau. Saya Serda Safil Babinsa Kuramil 04 Warkelaban. Pada bulan Oktober 2021 saya dinyatakan gagal ginjal. Menurut Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Purmanto, setiap prajurit mampu memanfaatkan potensi wilayah dan dapat membagi waktu dinas dan di luar dinas untuk meningkatkan penghasilan atau ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Di luar jadwal dinas, prajurit Korem 032 Wirabraja mengalihkan energi yang dimiliki untuk usaha sampingan seperti berternak sapi, ayam, berkebun, dan bertani. Kegiatan ini disesuaikan dengan bakat atau hobi masing-masing. Katanya, usaha yang dilakukan tidak rumit-rumit, hanya memanfaatkan pekarangan yang ada. Hasilnya bisa langsung dirasakan. Setidaknya, selain bisa untuk konsumsi keluarga,
juga bisa memberikan penghasilan tambahan. Saya Sertu Sultan Budiman, anggota Koramil 03 Pulau Punjung. Banyak kepada Komandan Korem, kepada Pak Haji Alek, kepada Pak Haji Edi Bama yang telah membantu saya berupa mesin cuci untuk sepeda motor dan setrika uap untuk laundry. Semoga atas bantuan Bapak ini membuat berkah sehingga usaha kami semakin maju. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Saya sampaikan kegiatan bahwa kami selama di sini ada 16 orang yang udah saya yang kondisinya ada yang lumpuh, ada kaki dipotong, ada 3 orang. Nah ini yang 1 orang ini sudah tersedia, kita kasih bantuan BP, kita buatkan kandang BP. Saya diskusi sama kami Pak, langsung itu Pak Bro, boleh nggak saya bantu sama anggota ngasih sapi? Bang, kalau ngasih sapi jangan, anak saya banyak Pak, tapi kalau bisa Bang ngasih satu-satu boleh, saya bilang gitu. Kalau cuma 1 sapi saya bingung baginya, Anak banyak ya. ya kan? Bisa nggak, percaya nggak Abang dengan kami? Yang Abang mau hibahkan itu berapa nominalnya, serahkan sama kasir. Nanti kami akan konsultasikan. Karena jangan sampai Abang mau ngasih bantuan sapi tapi dia nggak mampu merawat sapi. Nah, alhamdulillah sudah banyak, sudah terbuka semua tuh. Yang pertama sekali itu bebek itu kita buatkan kandang dari bambu, terus kita kasih 100 bebek. Terus yang di sini itu ya kita kasih rak untuk jualan pulsa sama paket ya. Terus yang berikutnya kemarin yang dipanggil satu, dia tinggal sama adiknya. Apa yang bisa aku lakukan lama itu mau pelihara kambing, yang melihara siapa? Adik saya. Oh wajar, betul, udah. Oke, kasih dibelikan, jangan dijual. Itu baru 2 orang itu udah 60 juta lebih saya dibantu. 2 orang Pak ya? 2 orang. Anak Bapak? Ya, sementara anak Bapak berapa banyaknya Pak? Ada 3.000 sekian. 3.000. Contoh di Sisujung kemarin, saya cek dia kan bina desa, kan tahu orang yang susah tapi tekun, jujur, pilih, saya bilang gitu. Karena kalau semuanya nggak mungkin kamu akan ketemu orang yang jujur. Dapat 1-2 orang udah lumayan. Nah, itulah langsung buat kandang sapi. Dia sama kawannya yang punya uang patungan. 3 orang tuh beli sapi 9. Ditaruh di sampingnya rumah masyarakat yang kurang mampu, jadi karena tanahnya luas, dibuat kandang yang merawat masyarakat, warga binaannya Babinsa, di bawah pengawasan Babinsa. Inilah saya datang, saya jadi ini tanam rumput, ini caranya. Jadi Babinsa saya mendapat nilai manfaat secara ekonomi juga, secara pengetahuan juga bertambah, pendekatan dengan masyarakat makin rakat, masyarakat yang dibina sejahtera. Loh, kalau dia 1 orang mampu merawat 9 sapi, kan dia sudah dapat keuntungan. Keuntungan itu kan dibagi 2. 9 itu berarti 4,5 sapi dia punya. Jadi, saya contohkan tadi kayak anak buah saya, kakinya tinggal 1 aja bisa melihara bebek. Masa kamu yang sehat gak bisa? Jadi setiap hari kemarin saya promosi itu aja. Karena kalau tugas pokok anak buah saya, dalam jalan tugas pokok nggak usah diragukan lagi Bang, tentara itu 1x24 jam siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kopral 2 Indah Kurtiono,
NRP 391059714091. Nama istri Trinesti, anak 2. Yang pertama India Filmisa, yang kedua Boyan Bimurti. Tahun 2011 saya berangkat kursus dengan jurusan pertanian terpadu yang sesuai dengan kondisi iklim daerah perumahan saya. Maka dari itu tahun 2011 dengan kursus itu saya akan memperpraktekkan kursus saya di rumah dengan beternak sapi dan unggas. Pesan khusus kita Pak kepada prajurit TNI Pak, khususnya dengan kondisi seperti Pak Mardiono ini Pak. Terima kasih rekan-rekan wartawan, selamat pagi buat kita semuanya. Pada pagi hari ini saya didampingi staf Kasih Op dan Kasih Ter datang ke rumahnya prajurit saya Kopral 2 Indah Mujiono. Kebetulan yang bersangkutan ini salah satu prajurit yang mengalami kecelakaan pada saat yang bersangkutan masih di Densibur pada saat membuat gerbang satuan. Ketika saya masuk di Korem, saya coba absen anak buah saya, khususnya yang kondisi fisiknya perlu kita atensi, karena saya dapat laporan ada beberapa orang yang kakinya diamputasi, itu ada 2, kemudian yang kondisinya stroke ringan itu ada sekitar 12. Setelah saya absen satu persatu, itu saya terpanggil untuk bagaimana bisa memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit saya, walaupun secara fisik itu lemah, tapi dia harus tetap produktif. Ya, alhamdulillah ini salah satu prajurit saya, Kopral Indah, dia sudah berinisiatif untuk menghadapi kesulitan hidupnya. Selesai dia melaksanakan kursus di Kemhan, pembekalan keterampilan, langsung mencoba ternak sapi sama ternak bebek. Semua yang diterapkan Brigjen TNI Purmanto sebelumnya juga digerakkannya saat pernah bertugas di Jambi maupun saat menjadi Danrem 011 Lilawangsa, Aceh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.